Pengurus ada 3 yang real, yang lain 4, yang lainnya izin ada keperluan dari bidang-bidang dan upaya ada dari takmir ada. Alhamdulillah, yang kami hormati dari tim Anjani, Mas Hendra dan Mas Jin yang sudah jauh-jauh meluangkan waktu hadir di tantangan ini. Bapak sekalian, alhamdulillah bahwa siang hari ini kita dipertemukan dalam acara Candi Borobudur. Lebih kurang ada 8 bulan kita menunggu ini, momentum ini, karena memang kita di kepemimpinan kami berikhtiar untuk mengakhiri polemik dari proyek kita yang sudah kita cita-citakan ini. Kita akhiri dengan kita menunggu gambar global yang jadi, yang disepakati. Jadi siang hari ini adalah ikhtiar kami untuk mempersembahkan rancangan yang nanti monggo kita evaluasi bersama-sama. Yang mana yang perlu dievaluasi, yang mana perlu kita koreksi. Makanya kami kemarin mengundang seluruh komponen-komponen yang ada, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, untuk sama-sama hadir di sini, sama-sama hadir untuk bagaimana bisa mengawal secara keseluruhan gambar yang telah nanti akan disampaikan oleh Mas Hendra. Bapak sekalian, dan mohon maaf juga kenapa undangannya telah agak telat. H-1 baru kita undang. Karena kami paham Mas Hendra dan tim dari Anjani ini sangat sibuk waktunya, dan kemarin baru konfirmasi ke kami kemarin pagi konfirmasi, Pak, kalau Rabu kayaknya kita ngobrol ya Rabu, Pak, kalau Jumat tanggal 19 kira-kira bisa nggak kita presentasi? Nah, ceritanya begitu Pak. 18 konfirmasi ke kami langsung follow up ke teman-teman, karena ini waktunya sangat berharga, karena kesibukan beliau ini sangat padat sekali, maka kami iakan, siap, kami akan undang semuanya. Nah, alhamdulillah kami waktu Rabu kita share undangan, walaupun itu undangannya adalah undangan via WA, tapi kami berharap momentum ini jangan kita lewatkan begitu saja, karena ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kalau bukan kita, siapa yang mengawal proyek ini gitu. Dan alhamdulillah pada siang hari ini yang hadir ya seperti kita lihat, ini adalah kenyataan yang kita lihat, tapi ini tidak memutuskan semangat kami untuk mengawal proyek ini. Bapak sekalian, sedikit kami refleksikan sedikit ya, tentang proyek kita ini. Kenapa di siang ini ada Mas Hendra yang nanti mempresentasikan. Jadi kronologinya adalah ketika kerjasama kami dengan tim dari UNUD ini yang digawangi oleh Bu Wit itu istrinya Pak Wit ya, Profesor Wit itu, di akhir 2001 kemarin mewakilkan konsultan arsitekturalnya itu ke Anjani Art yang digawangi oleh Mas Hendra, Mas Jim, dan yang lain-lain. Nah, untuk itu, untuk meneruskan proyek yang baru separuh ini, otomatis dari pihak Anjani yang meneruskan dari kebijakan Bu Wit. Nah, siang hari ini Mas Hendra akan mencoba menggambarkan seperti apa hasil coret-coretan beliau, hasil gambar beliau, untuk kita nanti sama-sama
mengevaluasi ataupun bagaimana itu sudah dengan sesuai dengan kebutuhan kita apa belum. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, begitu nanti kita resmi selesai, kita sepakati, selanjutnya akan kita bawa ke tim konsultan aras struktural yang akan digawangi oleh Mas Fajar, sehingga nanti setelah itu jadi, maka start kita adalah kita memulai meneruskan proyek tahap 2 ini. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, mungkin di grup banyak suara seperti barusan kemarin itu ada testimoni memasang kerai dari plastik, walaupun itu sifatnya sementara, antisipasi kalau ada hujan. Itu ternyata juga banyak respon yang menurut kami tidak konstruktif. Jadi ada yang bilang kalau layangan putus, ada pengen, dan mungkin gak usah solusinya yang dibangun, gak usah kayak digudang-gudang matang-matang. Nah, ini adalah penggambaran dari dinamika masyarakat. Kami tidak masalah, apapun itu tidak masalah. Yang penting kita sekarang harus berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Ini pengalaman Bapak-bapak sekalian. Proyek ini dari awal kita punya 2 gambar, bahkan 3 gambar. Yang 2 gambar gedung ini, yang 3 khusus atap. Tapi saya pastikan satu pun gambar itu tidak ada yang sama dengan bentuk yang ada. Tidak ada yang gambar yang sama dengan bentuk yang gambar yang ada. Nah, ini judulnya kan nyampe loh Pak, gambarnya terus fungsinya untuk apa? Nah, makanya siang hari ini kami ingin bahwa gambar yang kita sepakati adalah gambar yang kita akan jadikan. Gambar yang akan kita kawal sama-sama itu adalah hasil nanti terakhir. Nah, untuk itu kami mohon nanti Mas Indra bisa menjelaskan secara detail seperti apa yang telah dikerjakan selama ini. Dan sebelumnya kami atas nama Yayasan Nurul Falah Abadi mengaturkan terima kasih Mas Indra dan Mas Jim yang telah membantu kami, dan tentunya kami berharap agar apa yang dikerjakan Mas Indra juga tidak banyak koreksi, biar nanti kita bisa lari cepat segera kita lanjutkan proyek yang berikutnya. Saya kira itu Pak pengantar dari kami, dan waktu selebihnya kami serahkan ke Mas Indra. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan untuk area basementnya dulu. Dimana pada kondisi saat ini basement itu ada berakhir di kolom yang sebelah sini ya Pak ya. Nah, di sini perluasan untuk rencana pembangunan area ke depan itu membutuhkan beberapa pilar penyokong tambahan, sehingga nanti endingnya itu kita akan berada di depan trotoar pavingan itu ya, gang paving itu di sebelah sini. Dimana nanti basement itu kita akan tempatkan beberapa untuk toilet dan tempat wudhu. Tempat pria ada di sisi kiri dan tempat wanita ada di sisi kanan, dan tangga aksesnya ada di kanan kiri bangunan untuk tamu, untuk jamaah yang baru. Sedangkan mungkin untuk panitia ataupun pengurus itu bisa mengakses di tangga tengah ataupun tangga dari belakang, seperti itu. Tidak lupa di sini memang kita ada sediakan sedikit untuk area lapang, walaupun tidak terbuka. Itu kita rencananya tidak akan memplester area bawah guna untuk acara pemotongan hewan kurban. Rencananya seperti itu kita alokasikan, karena mengingat di area sekitar itu kita sudah tidak mempunyai lahan bebas lagi. Sebelum saya lanjut ke level atas, ke level di atasnya, ada pertanyaan mungkin dari bapak-bapak. Tangga itu posisinya di Center mas. Oke. Baik. harusnya langsung aja. Itu tuh, jadi tangga ini pas posisinya posisi ya, balik dulu ya Pak ya? Oh, jadi di dalam balik dulu ya? Di dalam balik pukul.
di sini ke sini ini area yang akan kita keruh ya Pak ya, untuk menyamakan basement dari barat ini di mana? Betul. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan cut site-nya mulai dari ini Pak, kolom yang dari sini dulu ke arah depan. Karena batasnya saya lihat struktur tadi yang menjulang sampai atas itu berhenti di sini. Dari Bapak siapa? Pak Eko. Dari Pak Eko. Oke. Untuk yang lainnya dilanjut dulu ya. Ya. Kita berada di lantai dasar di mana posisi yang kita duduki sekarang ini ada di daerah sini Pak ya. Oke. Nah, melanjuti dari posisi basement di bawah, begitu kita di lantai dasar, rencana kolom-kolom yang ada di sekitar sini itu rencana kita akan cover Pak, biar tidak terlalu kesannya berkesan bangunan yang belum selesai. Rencananya seperti itu. Tapi itu prioritas di level 3, karena kita prioritas pertama itu harus ada ini, mendirikan bangunan di atas basement untuk sambungan ke area depan. Seperti itu. Dimana nanti tangga dari basement itu keluarnya langsung ke sini. Untuk sementara waktu sih masih kurang enak Pak ya, karena langsung berhadapan sama ruang wudhu. Cuman ruang wudhu nanti kita bisa kondisikan agar istilahnya tidak terlalu ekspos, tidak terlalu orang kesannya kok begitu naik langsung ketemu ini lagi area basah lagi, seperti itu. Itu nanti kita bisa kondisikan dari interiornya. Nah, di sini pagar tembok pembatas itu untuk mengkamuflase area depan biar kita yang ada di kegiatan dalam itu tidak terlalu kelihatan dari luar, seperti itu. Dengan kita menyusun level yang ada pada sekarang ini di level anggap aja di sini level 0. Level 0 kita akan lanjutkan lagi sampai depan mengikuti tadi batas yang daerah depan. Seperti itu. Nah, untuk kantor yayasan itu tetap pada posisi yang sekarang di depan sana, untuk di posisi di sektor kiri. Seperti itu. Dan untuk ruang serbaguna kita tempatkan di sektor sisi kanan. Jadi untuk di area depan itu masih ada sedikit bentuk bangunan masif, belum area terbuka seperti ini. Hanya sekat-sekatan ini saja yang ada di area depan, seperti itu. Di atasnya juga mengikuti ada toilet untuk pria, yang di bawahnya untuk wanita. Jadi istilahnya kemahromannya itu terjaga di sini, seperti itu. Nah, yang akses dari basement keluarnya dari sini itu juga bisa langsung masuk ke inti bangunan dengan ada 1-2 pintu. Ada 1 dan 2 pintu, seperti itu. Di sini memang kita tidak pasangkan pintu karena memang di belakang kita ini itu memang langsung gang. Jadi kita akan pasang jendela, tapi jendelanya bukan jendela mati, ada sedikit bukaan. Untuk di area yang ini, yang sekarang ini, itu kita nanti bisa tempatkan sebagai panggung serbaguna dulu. Guna-guna. Suatu saat, kalaupun ada yang menggunakan izin bangunan atau gedung ini untuk acara pernikahan, itu kita bisa laksanakan di daerah bawah Pak. Seperti itu. Jadi untuk acara kegiatan sholat ataupun kegiatan TPK anak-anak itu tidak mengganggu ada yang beraktivitas atau menyelenggarakan acara di daerah sini. Dengan split level area tangga yang ke sini, itu kita juga akan sambung lagi ke atas. Hanya saja untuk mengakses ke lantai 2, ke lantai yang paling atas, kita harus menyeberangi mezanin dulu. Mezanin itu sejenis split level lantai, tapi dia bukan lantai tahap berikutnya, itu bukan. Ini pembagian ruang, mengingat tinggi dari beton bangunan ini kan 5 meter, jadi kemungkinan dia akan ada di level 2,5 meter untuk mezanin ini. Jadi setiap jamaah yang ingin melaksanakan sholat itu harus aksesnya mau nggak mau lewat sayap kiri dan kanan juga Pak. Yang sebelah kiri itu kita bisa tempatkan untuk rapat pengurus, mungkin bisa kita namakan serbaguna, sedangkan untuk di sektor kanan itu untuk area TPK anak-anak mengaji, seperti itu. Nah, di sini biar tidak safety-nya terjaga, itu kita dirikan dulu tembok di level 1,5 meter, baru di atasnya ada jendela, biar di ruangan ini tidak sumpah, tidak tertutup, seperti itu. Jadi anak-anak pun masih bisa nilai atau melihat area di daerah bawah, dan dari bawah pun kita memandang bangunan ini tuh, oh iya, itu ternyata ada ruangan, oh ternyata bukan hanya sekedar tembok masif biasa.
Nanti beberapa siluet untuk gambaran daerah sini saya akan tunjukkan dari 3D kasar dulu. Dari atas sendiri itu memang murni kita untuk kegiatan sholat Pak. Jadi tidak ada lagi istilah pakai acara ada piring-piringan, ada acara kursi tamu atau bagaimana. Ini memang khusus murni karpet semua dari ujung sampai ujung, karena memang tujuan dan fungsinya memang untuk ini, untuk kegiatan keagamaan seperti itu Pak. Ya, area wudhu di lantai atas hanya untuk area wudhu, tapi tidak ada ruangan lain lagi. Mengingat kalaupun nanti ada jamaah yang udah sepuh atau gimana, kita juga memikirkan hal itu biar tahu. Yang tadi saya bilang, untuk di lantai bawah itu kita sediakan beberapa ruangan khusus lah untuk yayasan atau apa, untuk panitia terkait itu kita sediakan ruangan yang benar-benar tertutup, privasinya terjaga. Nah, ini lantai mezanin yang saya bilang tadi, yang di atasnya tempat TPQ anak-anak, itu anak-anak itu masih bisa kita kontrol dari bawah, ataupun anak-anak juga tidak berbuat nyeleneh atau berbahaya, kita juga bisa langsung pantau juga dari bawah Pak, seperti itu kasarannya. Seberangnya di sisi kiri, ini yang tadi saya bilang, begitu kita naik tangga kita akan ketemu toilet itu Pak. Nah, seperti itu. Tidak semua jamaah mengakses jalan ini, hanya beberapa tamu ataupun orang awam aja yang mungkin begitu parkir kendaraannya di bawah tiba-tiba ketemu ini, seperti itu. Itu yang nanti akan kita kondisikan seperti itu Pak. Di atasnya ini ada lantai mezanin, karena struktur yang sekarang di sini sampai di atas, yang di sini sampai di atas itu 5 meter. Jadi nanti ini saya spare, saya pisah bagi dua untuk kebutuhan mezanin di atasnya seperti itu. Kan melalui sebentar ya. Ini saya ambil konsep meneruskan dari Bu Wid selaku dosen UNUD, di mana kita memakai konsep untuk sake Bali. Ini adalah tiang khusus yang biasanya kita jumpai di rumah-rumah unik Bali, ya, yang dimana setiap kolomnya itu ada permainan grafik kayu seperti itu. Di sini saya implementasikan di bagian fasad bangunan, tapi itu dari beton, tetap untuk membungkus pilar-pilar yang ada. Sebentar, sedikit gambarannya Pak ya, agak ini biar kalangan semua yang ini bisa memahami. Nah, seperti ini Pak. Ini kita lihat dari atas, apabila mohon maaf sebelumnya untuk kondisi memang tidak seril ini ya Pak ya, karena saya baru pertama kali ke sini. Jadi saya kira tangkapan dari drafter sebelumnya itu kondisinya lebar gitu. Ini yang kita maksud untuk balik kulkul, unsur kearifan lokalnya sudah sangat kencang sekali, disambung dengan pilar-pilar saka yang saya implementasikan di sini Pak, seperti itu. Di situ kita menggunakan material sejenis kayu, kalsiplang lah kalau banyak orang bilang, itu kan tahan cuaca panas ataupun hujan, tapi serat kayunya masih tetap dapat Pak, karena Bali sendiri elemen dasarnya kalau nggak batu paras, batu bata, kayu, tiga elemen itu aja. Tangga yang ada itu ada di dalam kulkul itu Pak. Kita beranjak ke sisi selatan ya Pak ya.
Yang masih jadi pertanyaan adalah di sisi utara ya Pak ya. Kalau saya secara pribadi itu penggunaan batu batanya memang unsur Balinya masih kita pertahankan, tapi secara aktualnya kalau kita lihat meninjau dari serangan cuaca badai atau gimana, tempiasnya itu sebenarnya saya dan Bu Indah sendiri masih memikirkan, tergantung dari musyawarah mufakat dari jamaah-jamaah baiknya diapakan seperti itu. Mungkin ada ini pertanyaan dari ini Bapak-bapak. Oke, luar biasa sekali ya. Video tadi ini agak merinding saya tadi melihat, membayangkan kalau jadi seperti itu luar biasa ya. Cuma yang jadi pertanyaan ini Mas, ya dari situ ya, dari parkir motor itu tangga aja. Tangga itu berarti masuk ya. Jadi dari mulai trotoar itu berarti di dalamnya ya. Betul. Artinya trotoarnya itu. Oh iya. Jadi yang jalan yang ada ini ya berarti ya. Betul. Nah, ini terus ini berarti nanti bangunannya masuk ke barat ya. Ke barat, ya. Nah, yang jadi pertanyaan dari kami adalah menara ini yang pastinya menutup area tangga itu memang sudah dipertimbangkan dari sisi sisi proporsi tanah yang ada. Ini kan kalau saya menggambarkan kan bentuk terbuka gitu. Kalau kita kan sudah ada kanan kiri jalan itu. Nah, terus bangunan yang lama ini kan yang dari sini yang kita sadar ini kan sudah menghabisi lahan kita, paling setengah meter hanya masuk ke dalam. Ini juga dipertimbangkan ya. Artinya ini cukup untuk kita bikin fondasi yang dari sini ke atasnya, apa nanti nggak ngalahin tembok yang barat. Artinya misalkan kalau kita mengacu pada tembok yang barat, itu apakah nanti nggak bergeser ke utara atau bagaimana nanti kelihatannya? Sebenarnya pada dasarnya kita mengikuti dari tanah yang sudah mepet banget dari tembok. Kita kan harus melurusin tembok yang dari barat, ya, barat ke timur ya Pak ya. Ya. Jadi mau nggak mau nanti menara itu agak sedikit lebih masuk seperti itu. Ya. Oke, berarti artinya mungkin gambar ini berbeda nanti dengan faktanya ya? Betul, berbeda karena mengingat kondisi yang aktualnya itu sangat sulit sekali kita mengejar garis lurus karena kita nggak mungkin bongkar tembok yang ada sekarang ini kan Pak. Ibaratnya kiblatnya kita dari barat ke timur itu yang timur menyesuaikan. Nah ini gini Bapak-Bapak, ini kenapa saya tanyakan, inilah kemarin saya buka-bukaan sama Mas Fajar yang seboburan ini. Mas Fajar kemarin mengaku memang dia kerepotan, kewalahan dengan apa yang diinginkan oleh panitia. Karena sebetulnya proyek itu harus ada gambarnya dulu, terus ada strukturnya dulu, baru dikerjakan kan begitu Pak. Kemarin itu hanya ada gambar arsiteknya sudah jadi, dikerjakan dengan kesiapan struktur yang masih terbatas. Nah sehingga Mas Fajar itu merasa kerepotan, agak digagi-gagi itu loh Pak, agak digagi-gagi karena ini Pak ini sudah sekian, harus ini sekian. Jadi akhirnya ya seperti ini. Ini kan kalau, nah, mohon maaf ya ini Mas, contoh ya. Kalau kita dulu misalkan melalui prestasi seperti ini, harusnya kan dipertimbangkan sisi tanahnya ini masuk berapa meter kan begitu. Nah, jadi biar nanti kalau ada balik bukunya ini akomodasi tanahnya ini sesuai kan gitu. Kalau sekarang ini sudah mepet ke pinggir, terus ini mau nggak mau kan harus mengikuti kan. Betul. Secara nggak langsung akan menutup akses gang samping. Iya. Nah ini loh yang pertimbangannya ini. Nah inilah pengalaman berdaun kita. Ini yang sudah terjadi. Jangan kita. Masih luas artinya jadi dari sini sampai sini masih dapat Pak 7 meter ya Pak. Jadi kalau undakannya ini berapa? Undakannya sendiri untuk lebar undakannya itu di 4 meter, tapi dia punya ini sebelah sana. Iya, oke. Iya, terus tadi di sini juga ada nama masjid itu saya bukan masjid musola. Iya, nanti saya dari sini. Selanjutnya itu tengah-tengah kayak dari gambar utara itu kan ada seleret-seleret kayak tangga. Itu iya. kan itu jalan sebenarnya. Iya,
Mana Pak? Tidak sampai itu center Iya. tidak ya. Itu apa itu Undang-undang tangga tanggal undang-undangan beda. masuk di dalam atau di luar itu kan Masuk masuk ke dalam. nah, kan ada gang itu tadi kan Gang ini ya, gang apa ini. tanah kita itu kan sampai ke timur tadi kan di pas bangunan apa gul-gul. Berhentinya di bangunan betul. Iya, itu terakhir itu kan kelihatan muncul lagi ke timur jadinya. itu. Iya. Ini. Yang itu dah yang itu. Oh itu halaman itu. Ini halaman. Ini masih halaman Pak. Halaman jalan yang mana? Jalan-jalannya yang di luar daerah sini Pak. Ah, itu. Sini. Berarti Jadi memang masuk balik lagi ya. untuknya mundur. Oh, masuk Ah. lagi. Ya itu aja deh, mungkin dari saya Pak. Saya nggak banyak. Kurang lebih